Assalamualaikum, selamat datang kembali di video aku kali ini. Karena aku udah lama banget nggak nge-youtube dan juga nggak nge-upload YouTube dikarenakan aku sibuk. Sibuk. Sekarang aku kembali dengan tampilan yang lebih fresh dan lebih siap dan lebih berani dan lebih percaya diri untuk nge-youtube. Oke, keep watching. Oke, langsung aja. Nah, untuk teman-teman aku atau adik-adik aku atau kalian yang pengen masuk perguruan tinggi untuk kuliah gitu ya. Nah, di awal-awal tahun ini kan kayak Januari, terus Februari, Maret ini, pokoknya awal-awal tahun ini kan pasti ada namanya jalur undangan, atau bisa juga kalau di Politeknik itu namanya SNMPN, terus kalau misalnya universitas atau mungkin Politeknik juga itu SNMPTN. Tapi bedanya kalau SNMPN ini itu di bawah naungan Politeknik, tapi kalau SNMPTN itu di bawah naungan LTMPT gitu ya. Nah, pasti kan kalian tuh sekarang tuh lagi bingung-bingungnya ya kan, mau perguruan tinggi apa, terus mau jurusan apa gitu kan, sesuai dengan nilai kalian atau sesuai dengan passion kalian atau mungkin keinginan kalian mungkin atau keahlian kalian atau yang lainnya ya kan. Nah, di sini aku pengen yakinin kalian atau memberikan pencerahan kepada kalian supaya bisa memilih jurusan apa yang akan kalian pilih. Tapi BTW di sini aku akan ngejelasin lebih detail ke jurusan aku ya kan. Sekarang ini aku lagi kuliah di Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Kimia, prodi D3 Teknik Kimia. Nah, kenapa aku masuk jurusan Teknik Kimia? Jadi ceritanya tuh gini guys. Dulunya pengen banget masuk Universitas Brawijaya. Nah, itu jadi kan untuk di awal tahun ini kan ada SNMPTN, ada SNMPN. Nah, aku tuh pengen banget masuk SNMPTN karena jurusan yang aku pengen atau universitas yang aku pengen tuh ada di situ. Jadi aku tuh di SNMPTN itu aku pilih Universitas Brawijaya. Untuk pilihan pertama itu aku pilih ilmu gizi, itu yang kedua ada biologi murni. Kenapa? Karena aku itu sukanya biologi. SMA itu aku udah mikir, oh kayaknya aku tuh biologi deh ya kan, aku suka biologi. Nah, makanya kuliah aku pengen ambil jurusan yang berhubungan sama biologi. Nah, itu dua itu ya kan. Sebagai cadangan aku ikut juga SNMPN-nya. Intinya tuh aku tuh cuman buat cadangan karena aku tuh nggak ada sama sekali pikiran buat masuk ke Politeknik karena tujuan aku adalah Universitas Brawijaya ya kan. Akhirnya aku daftar di SNMPTN, terus aku juga daftar di SNMPN Politeknik Negeri Malang. Nah, pilihan pertama itu aku D3 Teknik Kimia, yang kedua D4 Teknik Informatika. Itu aku sama sekali nggak tahu perbedaannya D3, D4 atau jurusan yang lainnya yang lebih bagus tuh yang mana gitu. Kenapa aku pilih D3 Teknik Kimia ini? Karena tante aku juga alumni dari Politeknik Negeri Malang, prodinya D3 Teknik Kimia, sehingga aku jadinya tuh punya kayak bayangan gitu, misalnya kayak oh kalau misalnya ke Politeknik Negeri Malang aku bakalan ke Teknik Kimia ngikutin tante aku, soalnya cuman jurusan itu yang aku tahu pada saat itu. Akhirnya aku masukin gitu ya, semua berkas-berkasnya itu aku penuhin semua, termasuk sertifikatku, misal kayak olimpiade kedokteran, terus olimpiade biologi, terus olimpiade fisika pada saat SMA ya kan. Tapi itu kalau olimpiade OSN ya, OSN itu aku kabupaten. Nah, yang kedokteran itu nasional, tapi status aku itu peserta, belum pernah menang sama sekali. Jadi ya daripada kosongan ya kan, akhirnya aku nyeken sertifikat itu aja. Semuanya itu SNMPTN, terus SNMPN, semuanya udah aku penuhin syarat-syaratnya, dan aku tuh berharap banget aku bisa masuk Universitas Brawijaya. Pada saat pengumuman itu SNMPN duluan, itu aku bangun tidur langsung aku buka WA, semuanya pada bilang selamat Dil, selamat. Terus aku mikir apaan nih selamat gitu kan. Terus aku buka pengumuman, keterima dong. Alhamdulillah iya, bersyukur iya, seneng iya, tapi ya rada ragu-ragu juga buat masukin. Aku nggak suka kimia tapi aku masuk teknik kimia. Akhirnya aku diamin dulu, pokoknya itu semuanya. Kalau teman-teman aku bilang selamat, ya udah aku terima kasih gitu kan ya. Nah, pada saat pengumuman SNMPTN itu adalah hari yang sangat deg-degan buat aku. Pada saat itu aku buka linknya pengumuman SNMPTN itu nggak bisa karena nggak tahu kenapa. Terus akhirnya aku minta tolong teman aku dan hasilnya tidak diterima.
Nah, makanya itu pas di situ aku tuh hancur, aku tuh down banget dan sangat sedih banget, sedih karena jurusan yang aku pengen tuh aku nggak diterima gitu. Gimana sih, nyesek kan, ditolak sama UB, hello. Itu aku nangis banget, nangisnya sampai nggak bisa tidur. Terus aku cerita sama teman aku dengan keadaan nangis itu, udah pokoknya nggak apa-apa, mimpi kamu tuh nggak berakhir sampai di sini gitu kan, mimpi kamu tuh masih panjang, walaupun kamu ditolak tapi kan kamu masih diterima kan di SNMPN, diterima di Politeknik Negeri Malang gitu. Jadi ya dari situ aku kayak membangun kepercayaan diri aku, kayak membangun ya udahlah karena rezeki aku ternyata di Politeknik Negeri Malang jurusan Teknik Kimia. Seandainya aku nolak terus nanti aku ikut SBMPTN-nya universitas, itu belum tahu juga kan kita diterima atau enggak. Yang Politeknik Negeri Malang aku udah tolak, terus SBMPTN masih kemungkinan ditolak atau mungkin diterima, kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau misalnya ditolak berarti aku nggak bisa kuliah di mana-mana dong. Nah itu aku takut kayak gitu. Jadi untuk politeknik atau misalnya perguruan tinggi yang aku udah rezeki, akhirnya aku ambil. Karena pada saat itu aku udah daftar ulang dan aku mikir kalau misalnya aku SBMPTN itu bakal nguras energi, nguras pikiran, dan juga nguras uang orang tua aku karena posisi udah daftar ulang di Politeknik Negeri Malang kan. Kalau seandainya aku keterima di SBMPTN, aku paling bakalan ngambil di SBMPTN dan uang di daftar ulangnya cuman balik paling itu berapa persen gitu, jadi nggak 100% gitu, pokoknya cuma beberapa persen aja kan, kasihan orang tua. Jadi pada saat itu aku merelakan SBMPTN aku demi SNMPN karena demi rezeki aku yang udah di Politeknik Negeri Malang ini, walaupun aku nggak suka kimia sama sekali. Pas SMA itu pas pelajaran kimia nggak terlalu merhatiin gurunya gitu, jadi aku keluar kelas terus malas tidur, terus pokoknya asal nulis aja gitu, nggak pernah membayangkan sama sekali aku bakal masuk kimia gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seorang yang nggak bisa kimia bisa melewati jurusan teknik kimia? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena di teknik kimia itu gak semuanya berhubungan sama kimia gitu. Jadi menurut SKS yang aku baca itu pelajaran kimianya tuh cuman di semester awal-awal aja. Nah untuk misal kayak semester 1, karena aku D3 ya, berarti kan aku 3 tahun atau 6 semester. Nah untuk semester 1 sama 2 ini masih banyak kimia-kimianya sih, lebih ke mengulang SMA dan ke mendalami gitu ya. Tapi di semester 3, 4, 5, 6 itu udah rada-rada hilang gitu kimianya, tapi lebih ke mempelajari alat-alat industri karena teknik kimia itu nanti kerjanya di industri, misalnya kayak industri kertas mungkin atau industri obat-obatan, bisa di segala bidang karena kimia, karena seluruh dunia ini kalau menurut aku adalah kimia, sehingga kalau misalnya kita teknik kimia ya kita bisa bekerja di industri mana aja gitu. Oke, balik lagi. Nah di teknik kimia itu mempelajari pokoknya lebih banyak kayak proses industri, terus alat-alat industri misal kayak pipa atau ada crusher, mungkin ada fermentor, reaktor dan lain-lain gitulah intinya. Cara garis besar tuh kayak gitu. Pokoknya teknik kimia itu nggak serumit kimia murni atau pendidikan kimia. Kalau yang dua yang tadi kan all about chemicals, but teknik kimia itu cuman di awal-awal aja. Nah karena aku tuh nggak bisa kimia sama sekali, jadi untuk semester awal ini itu kerjaan aku cuma nangis doang. Aku tuh nggak tahu apa yang aku pelajarin selama ini di teknik kimia karena aku nggak bisa kimia. Gimana sih, aku tuh nggak pinter banget sih gitu, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nilaiku jelek. Terus IPK tengah semester aku itu
jelek gitu menurut aku. Jadi kenapa sih aku tuh nggak bisa di teknik kimia, kenapa aku sih nggak bisa kimia, kenapa dulu aku tuh ninggalin kelas kimia gitu. Nah ini akibatnya. Tapi karena anjloknya aku, karena aku tuh merasa ada di bawah, dan aku tuh mikir buat apa kalau misalnya aku tuh belajar terus nggak dapet ilmunya gitu, terus kasihan orang tua. Kita kan tujuannya adalah banggain orang tua, tapi kita sendiri tidak mau berusaha. Nah dari situ aku tuh mikir kayaknya aku harus lebih belajar lagi, berusaha untuk bisa kimia gitu. Jadi dari tengah semester itu aku tuh berusaha bangkit supaya aku tuh bisa di semester 1 ini, karena basicnya kan semester 1 kan. Kalau misalnya semester 1 nggak bisa, takutnya semester yang kedepannya itu kita nggak bisa. Dan akhirnya pas UAS kemarin alhamdulillah bisa. Yeay. Nah itu cerita aku. Nah sekarang aku mau saranin kalian, kayak saran aja lah buat kalian-kalian yang pengen masuk ke jurusan teknik kimia atau masuk ke perguruan tinggi. Itu kalian tuh jangan takut, kalian tuh harus percaya diri, tapi juga jangan terlalu berharap. Kayak aku di SNMPTN tuh jangan terlalu berharap. Nah SNMPTN itu sebenarnya aku tuh nggak berharap sama sekali itu untuk masuk, tapi aku masuk gitu kan, sesuatu yang di luar keinginan aku. Jadi kalian itu untuk saat ini masukin aja semua perguruan tinggi yang ngadain pendaftaran, misalnya kayak politeknik atau politeknik kesehatan, poltekkes, atau SNMPTN, universitas, atau mungkin universitas lainnya gitu. Mungkin kalian tuh kayak buat plan yang pertama itu kalian masuk apa, yang kedua apa, tiga apa, empat apa. Nanti kalau misalnya kamu nggak keterima ini, kamu bisa di ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi kamu harus bisa terima keadaan gitu ya, bisa terima kenyataan. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita coba segala kemungkinan gitulah. Aku tuh mikirnya dulu, daripada aku nggak kuliah gitu kan, daripada aku nganggur gitu kan, dan aku tuh belum siap untuk kerja, jadi ya udah aku ambil SNMPTN karena itu udah rezeki aku. Karena tuh apa, kalau jalur undangan itu kayak lebih ke untung-untungan sih kalau menurut aku gitu. Jadi intinya kalian jangan terlalu berharap, tapi juga kalian harus berusaha gitu ya, terus percaya diri, berdoa ya, semoga aja apa yang menjadi keinginan kalian itu bisa kalian dapatkan. Tapi kalau misal tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya terima aja, mungkin itu adalah jalan lain menuju kesuksesan gitu. Oke, sekian bacotan aku yang dari tadi ya kan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa isi di comment section di bawah. Oke, terima kasih and see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.